Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan semuanya sehat dan baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus selalu baik, melindungi kita, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Karena itu hari ini kita akan lebih semangat lagi memuji Tuhan, bergembira, ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yuk semuanya berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu ada untuk kami. Sekarang kami semua sudah siap memuji Tuhan. Berkatilah ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri ya. Adik-adik, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Setiap kata jalan, adik-adik berbalik arah ya. Kalau adik-adik menghadap ke kiri, kemudian berbalik ke kanan. Kalau adik lihat ke depan, berbalik ke belakang. Semuanya semangat ya, sambil tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Selanjutnya kita mau bernyanyi T-A-A-T, taat. Gerakannya adik-adik, tangannya dikepal terus direntangkan. Ini huruf T. A, A, T. Taat. Bisa ya? T, A, A, T. Taat. Siapa yang harus kita taati adik-adik? Tuhan Yesus. Setelah itu siapa yang harus kita taati? Betul sekali, papa dan mama kalau di rumah. Kalau di sekolah, iya, bapak ibu guru. Kalau di sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Anak taat, anak hebat. Yuk kita nyanyi lagu itu ya. Taat seperti Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Kita mau siap mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk melakukannya karena Roh Kudus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya boleh duduk ya, semuanya sungguh-sungguh. Adik-adik, mari kita baca ayat firman Tuhan hari ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan Allah memakai binatang ciptaannya untuk menyatakan kuasanya. Seekor ikan yang besar Allah pakai untuk memberi pelajaran yang berharga bagi Yunus yang tidak taat. Karena Allah menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe, kota yang sangat besar, yang banyak penduduknya. Tetapi semua orang di sana berbuat kejahatan. Dan itu dosa di hadapan Allah. Sehingga kota ini dikenal sebagai kota penumpahan darah. Setiap hari orang berbuat kejahatan dan berbuat sesuka hati mereka. Anak-anak kecil, laki-laki, perempuan, orang dewasa, orang tua, sampai kakek nenek, semua berbuat kejahatan. Selalu ada perkelahian, pertengkaran, keributan, pencurian, pembunuhan, dan banyak kejahatan yang lain. Karena itu Allah mau menghukum kota Niniwe. Allah itu kasih. Allah tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Karena itu Allah menyuruh Yunus pergi ke sana. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
Yunus takut kalau dia ke Niniwe, mungkin dia juga akan dibunuh. Karena itu dia pergi. Dia naik sebuah kapal, dia membayar ongkosnya, dan di dalam kapal dia tertidur sangat nyenyak. Ketika kapal itu berlayar, Allah mengirimkan angin topan dan badai yang sangat besar yang menghantam kapal itu, sehingga kapal itu tidak dapat bergerak dengan baik. Bahkan air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Semua orang di dalam kapal ketakutan, kebingungan. Mereka berteriak, mereka berdoa, menjerit kepada Allah mereka, tetapi tidak ada pertolongan. Allah mereka tidak menolong mereka. Lalu mereka pun membuang muatan-muatan yang ada di kapal untuk meringankan kapal. Tetapi tidak ada perubahan. Kapal itu tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam. Lalu nahkoda kapal teringat bahwa ada satu penumpang yang tidak terlihat. Dia adalah Yunus. Yunus sedang tidur. Maka nahkoda kapal pun datang kepada Yunus dan membangunkan Yunus. Katanya, bangunlah, berdoalah kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu mendengarkanmu dan kita semua selamat. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur sementara kita semua mau celaka? Kita semua dalam bahaya. Lalu Yunus pun sadar bahwa malapetaka dan bencana ini bukan karena cuaca yang buruk, tetapi karena Yunus tidak taat kepada Allah. Lalu Yunus pun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang telah dilakukannya. Lalu Yunus berkata kepada mereka, lemparkanlah aku ke laut, maka laut dan badai ini akan reda. Lalu mereka pun melemparkan Yunus ke dalam laut. Walaupun sebenarnya mereka tidak tega, tetapi apa boleh buat daripada mereka semua celaka? Dan ketika Yunus sudah dilemparkan ke dalam laut, maka Allah belum berhenti dengan rencananya terhadap Yunus. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan itu Yunus menyesal, Yunus berdoa, Yunus bertobat dan minta ampun. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Adik-adik, ikan ini mendengar firman Tuhan, dan ikan besar ini taat kepada firman Tuhan. Kenapa Yunus kalah sama ikan ya? Nah, setelah Yunus dimuntahkan ke daratan, ke pantai, maka Allah pun kembali berbicara dan menyuruh Yunus untuk kedua kalinya. Yunus, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Katakanlah kepada mereka, jika mereka tidak bertobat, maka aku akan menghancurkan kota mereka dan menghukum mereka. Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan jauhnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan, kota ini akan ditunggang balikkan. Jika kalian tidak bertobat dari dosa kalian. Maka seluruh penduduk Niniwe ketakutan, termasuk raja kota Niniwe. Dia memerintahkan semua rakyat berpuasa, semua rakyat ayo berdoa, kita berdoa meminta ampun kepada Allahnya Yunus. Kita sudah berbuat dosa. Dan semuanya melakukan seperti yang Raja Niniwe perintahkan. Bahkan binatang-binatang pun, sapi, domba, kambing, semua ikut berpuasa. Wah, luar biasa ya. Dan karena kesungguhan hati raja dan seluruh penduduk Niniwe meminta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka semua. Allah melihat kesungguhan hati mereka. Bahkan Raja Niniwe pun melepaskan jubahnya, melepaskan mahkotanya, berlutut meminta ampun. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah sudah mengampuni seluruh kota Niniwe dan tidak menghukum mereka. Dan pengalaman yang tidak terlupakan oleh Yunus adalah
Dia sempat tinggal menginap di dalam perut ikan yang sangat besar. Tentu saja itu tidak menyenangkan, tetapi itulah yang terjadi. Allah memakai ikan besar untuk membuat Yunus bertobat dan taat akan perintahnya. Dan sikap yang kita teladani dari ikan besar, yaitu ikan besar itu taat dan melakukan perintah Allah. Dan sikap yang kita teladani dari raja dan penduduk Niniwe adalah: 1. Mentaati firman Allah, 2. Mendengar firman Allah, 3. Melakukan firman Allah, 4. Bertobat dan meninggalkan dosa dan kejahatan mereka, sehingga Allah mengampuni mereka semua. Allah tidak jadi menghukum mereka karena mereka dengan sungguh-sungguh bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan kita atau ayat emas kita hari ini. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari adik-adik kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah dan firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berikan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden dan seluruh keluarga mereka. Kiranya perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan tercurah dalam keluarga mereka. Secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi, Tuhan Yesus berikan hikmat-Mu sehingga Bapak Presiden kami dapat mengambil keputusan yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hikmat-Mu yang menyertai sehingga keputusan yang benar yang berasal dari Tuhan yang menyertai Bapak Jokowi, Wakil Presiden dan juga seluruh pemerintahan kami ya Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah yang berat. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa untuk tim gugus tugas COVID-19, untuk Pak Doni, Dr. Reza, dan juga Bapak Yuri, dan semua orang-orang yang bekerja pagi, siang, dan malam menangani COVID. Tuhan Yesus, lindungi mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera dan semangat bagi mereka semua. Kami berdoa untuk para menteri, satukan hati mereka supaya mereka juga memiliki roh takut akan Tuhan dan hidup bertanggung jawab ketika melakukan tugas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan tim dokter, suster, perawat, dan juga setiap orang yang bekerja di rumah sakit, termasuk sopir ambulan dan juga tim medis yang bekerja di laboratorium. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan sukacita, semangat, dan kesetiaan untuk melayani di bagian dan tugas mereka masing-masing. Perlindungan-Mu atas mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan semangat. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit. Kami tetap berdoa untuk mereka yang masih sakit, baik yang karena COVID-19 maupun karena penyakit lain. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesembuhan dan kesehatan. Kau memberkati juga keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Tuhan Yesus berikan mereka penghiburan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja di dunia,
Tuhan Yesus berikan persatuan dan kesatuan sehingga anak-anak Tuhan di seluruh dunia boleh berdoa bersatu hati, menyembah Tuhan sehingga pemulihan terjadi atas negara-negara kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, wakil gembala, para pendeta, para penginjil, guru-guru sekolah minggu, berikan roh yang setia untuk melayani Tuhan, mengabarkan kabar Injil keselamatan, sertai dengan mujizat-mujizat Tuhan sehingga banyak orang mengalami kemenangan, banyak orang menerima keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati papa mama dalam usaha dan pekerjaan mereka. Perlindungan-Mu atas keluarga kami, damai sejahtera dan hati yang saling mengasihi sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau aktivitas. Kertas yang sudah disiapkan, adik-adik, kemudian dilipat menjadi setengah, ya, dilipat seperti ini. Sudah ditekan-tekan, ada garisnya ya. Dan kita akan menggunting kertas ini, tetapi hanya sedikit. Kita gunting di bagian tengah ya. Di bagian tengah yang digunting, kita akan membuat mulut. Mulut apa ya? Kita mau membuat ikan. Guntingnya agak ke bawah ya adik-adik, jadi yang atas lebih besar. Guntingnya sedikit aja ya. Kalau sudah digunting, adik-adik lipat seperti ini. Lipat ke depan. Sudah ke depan, kita lipat ke belakang supaya nanti mulut ikannya mudah dibuka dan ditutup. Sudah seperti ini, ke depan dan ke belakang, kembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian kita buka dan di tengah akan ada lubang karena kita sudah gunting. Dan masukkan lipatan segitiga tadi ke dalam. Adik-adik kerjakannya di atas meja ya, supaya lebih mudah. Dan adik-adik perlu kesabaran. Karena itu papa mama tolong bantu ya. Kakak-kakak tolong dibantu adik-adiknya. Kalau sudah akan jadi seperti ini. Dan lipatannya ada di tengah, di dalam. Kelihatan ya, tuh mulutnya kelihatan terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Kalau sudah seperti ini, adik-adik tinggal menggambar ikannya. Ikan yang besar. Kakak akan kasih contoh, pasti kalian gambarnya lebih bagus dari punya kakak. Dari mulutnya kita gambar ya, ke atas. Nah, ikannya sudah jadi. Kasih mata di bagian atas mulut. Sudah jadi. Setelah ini adik-adik boleh warnai. Diwarnai, ikannya diwarnain, kemudian air lautnya juga diwarna. Boleh dihias kalau ikannya ada di dalam lautan, berarti ada rumput lautnya. Ini contohnya yang di dalam laut, ada rumput lautnya, ada ikan-ikan kecilnya.
Jangan lupa di atasnya tulis ayat hafalan hari ini. Mazmur 86 ayat 5. Tulis alamatnya ya, di sini alamat ayat hafalannya. Nah, ini ikannya kalau dia digerakkan, dia terbuka, dia tertutup. Wah, ini ada giginya. Adik-adik boleh gambar giginya ya. Ini yang ada di dalam laut. Kemudian kakak juga kasih contoh. Ini ikannya menghadap ke kiri. Ini menghadap ke kanan. Dan ini di atas permukaan laut. Kelihatan ya ikannya? Buka-buka mulutnya. Terus karena di permukaan laut, adik-adik boleh tambahkan awan dan burung-burung. Jangan lupa Mazmur 86 ayat 5. Adik-adik silakan membuat sesuai dengan kesukaan adik-adik. Mau ikan menghadap kiri atau mau menghadap kanan. Yang penting selesai. Nah, itulah kegiatan kita hari ini supaya mengingatkan kita jangan kalah sama ikan. Ikan saja taat, apalagi kita ciptaan yang istimewa. Hari ini ibadah telah selesai dan jangan lupa adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, jaga kebersihan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless.